Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami akan menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satuan Reserse Narkoba Polres Kendal mengungkap kasus peredaran sabu berinisial MR alias Gabruk. Polres Karanganyar menggelar lomba tenis meja antara satuan fungsi yang diikuti personil dari berbagai bagian satuan dan seksi di lingkungan Polres Karanganyar. Polres Magelang Kota menggelar bakti sosial dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 dengan menyalurkan 350 paket sembako. Informasi pertama pemirsa, Polda Jawa Timur melalui Direktorat Reserse Narkoba bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap 3.157 kasus tindak pidana narkoba selama periode Januari hingga Juni 2026. Pemirsa, Dirres Narkoba Polda Jatim bersama Polres Jajaran berhasil mengungkap 3.157 kasus tindak pidana narkoba selama periode Januari hingga Juni 2026. Sebanyak 4.061 tersangka diamankan dengan sejumlah barang bukti yang berhasil disita. Pengungkapan tersebut disampaikan dalam kegiatan konferensi pers dan pemusnahan barang bukti hasil operasi narkoba semester 1 tahun 2026 yang digelar di Mapolda Jatim. Hal ini merupakan wujud komitmen Polda Jawa Timur dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Timur. Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim, Kombes Pol Muhammad Kurniawan menjelaskan bahwa capaian pengungkapan tersebut merupakan bagian dari pengabdian Polri dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Di Jawa Timur dari pengungkapan kita yang dalam waktu 6 bulan ini kurang lebih 3.000 kasus termasuk tren yang tinggi dalam pengungkapan kasus. Artinya di Jawa Timur ini adalah termasuk tinggi penyalahgunaannya dari jumlah kasus yang kita ungkap. Itu perbandingan kasusnya. Kemudian terkait jaringan, memang ada sebagian yang contoh yang kokain yang kemarin itu jelas sudah adalah jaringan dari internasional. Itu masuk dari beberapa negara antara Eropa Timur dan Latin. Dari data hasil pengungkapan tersebut, jumlah kasus pada semester 1 tahun 2026 mengalami peningkatan sebesar 4,54% dibanding semester 1 tahun 2025. Sementara jumlah tersangka juga meningkat sebesar 4,91%. Dari hasil keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan selama 1 semester tersebut, Polda Jatim memperkirakan telah menyelamatkan sekitar 2,79 juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Di Sulawesi Tenggara pemirsa, Polsek Palangga resmi melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2 atas kasus dugaan tindak pidana perbuatan cabul dan atau pelecehan seksual fisik kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Penyerahan tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan melalui surat tertanggal 15 Juni 2026. Kasus ini bermula dari laporan polisi yang diterima oleh Polsek Palangga pada 2 Januari 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga melakukan tindak pidana perbuatan cabul dan atau pelecehan seksual fisik yang terjadi pada 1 Januari 2026 di Desa Aosole, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan. Tersangka dijerat dengan pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kapolsek Palangga menyampaikan bahwa pelaksanaan tahap 2 merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Dari Polsek Palangga, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Di Jawa Tengah, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Kendal mengungkap kasus peredaran sabu di Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal. Seorang pria berinisial MR alias Kebruk ditangkap di rumahnya setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan peredaran narkotika. Dalam penggeledahan, petugas berhasil menemukan 27 paket sabu dengan berat bruto sekitar 50 gram yang diduga siap edar. Polisi juga menyita timbangan digital, plastik klip, lakban, dan telepon genggam yang diduga digunakan dalam aktivitas peredaran narkoba. Hasil penyelidikan mengungkap tersangka berperan sebagai kurir yang menerima perintah untuk mengambil, membagi, dan menempatkan paket sabu di sejumlah lokasi. Dan sebagai imbalan tersangka memperoleh uang serta sebagian sabu untuk dikonsumsi. Polres Kendal menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap jaringan yang terlibat. Masyarakat juga dihimbau aktif melaporkan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika demi menciptakan lingkungan yang aman dan bebas narkoba. Dari Humas Polres Kendal, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya memberantas narkoba, perjudian online, pornografi, hingga tindak pidana pencucian uang. Penegasan ini disampaikan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Balai Pertemuan Metro Jaya. Selama Januari hingga Juni 2026, Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres mengungkap 3.809 kasus narkotika dengan 5.196 tersangka. Polisi juga menyita barang bukti narkotika dan obat keras berbahaya seberat 17,45 ton. Kapolda menyebutkan pengungkapan tersebut diperkirakan berhasil mencegah penyalahgunaan narkoba yang dapat mengancam sekitar 15,9 juta jiwa. Sementara para pengguna ditangani melalui rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Polda Metro Jaya juga memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk membongkar jaringan, pengendali, aliran dana, hingga aset kejahatan. Masyarakat juga diajak menjauhi narkoba, menolak segala bentuk perjudian, dan segera melaporkan aktivitas kriminal di lingkungan sekitar. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Bribtu Mercy petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, menemani aktivitas Anda pada siang hari ini, kami laporkan bagaimana kondisi arus lalu lintas pada siang ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan pertama kami mengajak Anda pemirsa untuk melihat CCTV dari kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas di kawasan ini dari arah Gatot Subroto menuju ke arah Senayan ataupun ke arah Slipi saat ini masih terpantau dalam kondisi relatif lancar, kecepatan kendaraan masih dapat dipacu dan kecepatan berkisar 45 sampai 65 km per jam. Dan begitu pun untuk kendaraan sendiri dari arah Semanggi menuju ke arah Kuningan ataupun ke arah Cawang dan juga arah sebaliknya. Dan selanjutnya pemirsa bergeser ke kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Mampang menuju ke arah Menteng ataupun menuju ke arah Mampang dan juga ke arah Pancoran saat ini dalam kondisi relatif lancar. Di sini terlihat kendaraan sudah didominasi baik kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Untuk itu kami himbau pengendara tetap berhati-hati, perhatikan batas kecepatan normal kendaraan Anda. Selanjutnya pemirsa bergeser ke CCTV di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan.
Situasi lalu lintas pada siang hari ini dari jalur flyover dari arah Tendian menuju ke arah Pancoran saat ini dalam kondisi cukup lancar, dan untuk arah sebaliknya di jalur arteri dan jalur tol dari arah Pancoran menuju ke arah Kuningan saat ini juga terpantau masih dalam kondisi relatif lancar. Untuk itu kami himbau pengendara tetap berhati-hati dan juga tetap saling menghormati sesama pengguna jalan. Terakhir pemirsa, kami informasikan CCTV dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas di kawasan ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang dan juga ke arah Jalan Ahmad Yani saat ini terpantau dalam kondisi cukup ramai, terlihat mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light saja, selepas itu mengalir dengan kecepatan normal. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Pekayon menuju ke arah Kalimalang ataupun ke arah Jalan Ahmad Yani dan juga ke arah gerbang tol Bekasi Barat dalam kondisi cukup ramai. Kami himbau pengendara tetap berhati-hati dan juga khususnya pengendara roda 2 agar selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light. Dan pemirsa, untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, kami siap melayani Anda di call center kami di 1500669 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0858 71500 669. Demikian dapat kami laporkan langsung dari NTMC Korlantas Polri. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.